Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Langsung aja saya share screen ya. Sudah kelihatan ya PowerPoint-nya ya? Di monitor kalian sudah melihat? Masih, Hah? sudah ada ya. Sudah lihat ya? Oke ya. Oke, kalau sudah terlihat. Jadi materi kita hari ini tentang hukum Gauss ya. Ya, hukum Gauss. Jadi materi terakhir bab 1. Ini ya, hukum Gauss. Ya, jadi tentang hukum Gauss, bagian terakhir dari bab 1. Jadi bab 1 ini kita selesaikan dalam 4 kali pertemuan ya. Kalau bab-bab lainnya 2 kali pertemuan selesai, khusus untuk bab 1 ini sampai 4 kali pertemuan ya. Oke, jadi sebelum bahas hukum Gauss, bentar dulu, pendahuluannya begini ya. Jadi hukum Gauss ini merupakan pengembangan ya, pengembangan dari hukum Coulomb yang kita pelajari di pertemuan pertama ya. Di pertemuan pertama kan kita membahas hukum Coulomb ya, waktu ini ya kelas langsung ya, langsung di kelas itu ya, pertemuan di kelas langsung itu kan hukum Coulomb. Nah, pengembangan lebih lanjutnya itu nanti menghasilkan hukum Gauss. Jadi hukum Gauss ini merupakan hukum dasar dalam listrik magnet ya. Atau orang menyebutnya dengan nama persamaan Maxwell. Jadi di persamaan Maxwell itu terdapat 4 persamaan ya. Salah satunya itu adalah hukum Gauss. Ini ya. Ini yang mau kita bahas hari ini tentang hukum Gauss. Jadi sebelum masuk ke hukum Gauss itu kita bahas dulu yang disebut dengan nama flux listrik. Apa itu flux listrik ya? Lambangnya ini ya. Apa ini namanya? Ada yang tahu ini huruf apa ini ya gini nih? Huruf Yunani nih. Saya V kalau nggak salah ya. V atau apa ya? Ya, V lah katakanlah gitu ya. Flux listrik itu sama dengan ini ya, apa itu perkalian titik ya. Perkalian titik dari medan listrik dan vektor A ya. Vektor luas permukaan. Kemarin sudah saya jelaskan ya, bahwa luas permukaan itu besaran vektor ya. Jadi luas itu besaran ya. Jadi kan mungkin kalian belum tahu luas itu besaran skalar. Ternyata di dalam teori listrik magnet ya, itu luas itu diperlakukan ya sebagai besaran vektor, bukan besaran skalar. Jadi dikasih mana ini luas itu ya. Ya, jadi itu. Jadi kalau diuraikan nanti menjadi apa? EA cos theta. Kenapa kok begitu ya? Dari rumus perkalian titik ya. Rumus perkalian titik kan A dot B sama dengan A kali B kali cos theta gitu ya. Theta itu apa? Sudut ya. Sudut antara kedua vektor. Berarti sudut antara vektor E sama vektor A. Vektor itu vektor medan listriknya. Vektor A itu apa? Vektor luas permukaannya. Nah, luas permukaan itu adalah tegak lurus ya. Tegak lurus dengan permukaan seperti ini loh. Ini kan ada luasan berbentuk segi 4 ini ya. Persegi apa? Persegi lah. Persegi ya, bentuk persegi atau apa? Bujur sangkar gitu ya. Luasannya kan ini, vektor A ini yang ini vektor A tegak lurus ini ya. Dengan luasannya. Terus ini medan listriknya ini yang warna biru itu ya. Biru putus-putus itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini antara vektor A dan vektor E sudutnya berapa ini? Vektor A dan vektor E. Kalau dari gambar itu loh, sudutnya berapa itu? Berapa sudut antara vektor A dan vektor E kalau begini nih? 0, Bapak. 0, benar. Searah kan? Ya, 0, benar. Jadi nanti cos 0 1 ya. Jadi nanti E kali A gitu aja ya. Itu ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa A itu adalah besaran vektor ya. Luas tuh besaran vektor, luas permukaan. Arahnya tegak lurus dengan luasannya. Nah itu ya. Nah ini ya.
Tadi sudah ya. Nah, kemudian apa sih fluk itu ya? Fluk itu bisa kita anggap sebagai jumlah garis medan listrik ya, yang menembus permukaan. Jadi jumlah garisnya gitu ya. Jadi ada berapa garis medan listrik. Ya tentunya makna garis itu makna garis secara abstrak ya. Jangan diartikan benar-benar garis anak panah, bukan ya, tapi bermakna abstrak. Jadi dia menyatakan kuantitas ya, jadi bukan jumlah 1, 2, 3, 4 begitu ya. Tapi menyatakan kuantitas kayak volume kayak gitu ya. Tapi ya digunakan kata istilah jumlah garis. Kan gini ya, kan kalau kita ngomong jumlah itu kan mesti bilangan bulat ya. Jumlah orang kan gitu ya, bilangan bulat kan ya. Bener ya, kan nggak mungkin jumlah orang 3,5 kan nggak mungkin ya. Ketika saya maksud ya. Tapi nanti di sini jumlah itu tidak seperti itu ya. Jadi di sini pengertian jumlah itu tidak mesti bukan bilangan bulat seperti kayak jumlah orang, jumlah kendaraan nggak gitu ya. Jumlah rumah nggak kayak itu. Tapi nanti di makna jumlah di sini nih kayak volume. Volume kan bisa 2,5 liter gitu ya. 1/4 liter kan bisa. Nanti jumlah fluk, jumlah garis ini juga bisa seperti itu ya. Jadi meskipun menggunakan jumlah, tapi nanti tidak seperti jumlah-jumlah yang apa itu. Ya kayak tadi kayak jumlah orang, jumlah rumah, tapi seperti kuantitas gitu ya. Kayak volume, kayak apa ya. Pokoknya nggak bulat gitu ya. Artinya gitu. Nah, gitu ya. Jadi jumlah garis lah gampangnya gitu. Itu kan cuma memberikan makna yang bisa ditangkap ya, bisa dimengerti bahwa dia menyatakan jumlah garis yang menembus permukaan, gitu ya. Udah besarnya ya tadi 1 medan listrik E kan, luas permukaan A sama orientasi itu sudut ya. Jadi kan rumusnya apa? Flux sama dengan E kali A kali cos theta ya. Jadi bergantung sama E medan listrik, A luas permukaan sama theta. Theta itu orientasi. Orientasi itu sudut ya, sudut relatif antara medan dan itu. Nah, ini kan. Nah, seperti ini ya. Kalau kalian cermati ya antara ini loh, antara biru sama apa ini? Biru sama warna apa sih ini ya? Ya, ini loh kalau ya, warna biru sama warna ini loh, warna hijau lah ini ya, hijau apalah gitu ya. Saya nggak tahu nama warnanya nih, biru sama hijau ini kan dia ditembus oleh garis yang sama ya, berapa? 3 garis ini ya. 1, 2, 3 ya, 3 garis. Jadi artinya fluk yang melalui permukaan biru sama permukaan hijau ini sama. Bedanya hanya masalah apa? Sudutnya kan. Sudutnya beda sama luasnya beda kan ya. Yang warna hijau lebih luas daripada warna biru ya. Tapi mereka ditembus oleh garis yang sama, jadi fluknya sama. Begitu pula yang ini ya. Ini juga sama ya. Jadi hanya masalah sudutnya beda sama luas permukaannya beda. Nah, kayak gini ya. Kalau yang digambar sini ya, ini jumlah fluknya ini maksimum. Jumlah fluk yang menembus maksimum ya. Kalau yang di sini, ini jumlah yang menembus ini 0 ya. Kenapa? Karena luasannya sejajar dengan ini, sejajar dengan medan listrik ya, luasannya. Atau dengan kata lain, vektor luasannya ya. Kalau yang tengah ini ya, antara vektor E dan vektor A itu apa? Tegak lurus ya. Kan kalian tahu vektor A kan tegak lurus dengan luasannya ya. Jadi kalau yang digambar A ini ya, vektor E sama vektor A itu sejajar ya, sehingga sudutnya 0 katakanlah gitu ya. Kalau ini antara vektor E dan vektor A itu tegak lurus, sehingga sudutnya itu 90 ya. Nah, kalau ini antara ini kan, yang C ini antara 0 dan 90 gitu ya. Jadi kalau yang A itu fluknya maksimum, karena apa? Cos 0 ya, cos 0 kan maksimum ya 1. Kalau ini cos 90 0, berarti fluknya 0, karena permukaannya sejajar dengan garis medan listrik, sehingga tidak ditembus ya. Tidak ditembus oleh medan listrik, karena sejajar gitu ya. Kalau yang ini ditembus, tapi nggak maksimal ya, karena miring gitu ya. Jadi gitu. Jadi ini bedanya hanya masalah sudut ya. Kalau yang A ini sudutnya 0, kalau yang B sudutnya 90, kalau yang C ini sudut antara 0 sampai 90 gitu ya. Ya itu ya.
Terus kemudian perhitungan fluk ya. Kalau tadi kan di awal tadi kan rumusnya fluk itu sama dengan apa? E dot A ya, vektor medan listrik dot vektor luas permukaan ya. Luas permukaan yang ditembus. Nah, sekarang secara umum ya kita harus menghitungnya harus menggunakan integral. Secara umum ya. Ini kan kalau homogen ya. Jadi kalau homogen langsung dikalikan ya. Maksudnya itu medan listriknya homogen serba sama ya. Jadi kalau medan listriknya homogen serba sama ya langsung dikalikan. Tapi kalau medan listriknya hidrogen ya. Hidrogen itu maksudnya itu ada yang ada bagian yang medan listriknya kuat, ada bagian yang medan listriknya lemah, ada bagian medan listriknya sedang kan berarti kan hidrogen itu. Maka nanti ngitungnya nggak bisa dikalikan langsung tapi pakai integral ya. Jadi fluk sama dengan integral E dot dA ya. Ini berlaku kalau medan listriknya hidrogen. Kalau yang ini medan listriknya homogen ya. Jadi homogen dikalikan langsung, tapi kalau hidrogen harus pakai integral. Gampangnya gitu ya. Ya, kemudian yang berikutnya ini kalau permukaannya tertutup. Kalau tadi kan luasannya terbuka ya. Jadi tertutup itu maksudnya kayak penutup ruangan gitu loh. Ya, jadi misalkan kayak kulit bola itu kan permukaan tertutup ya, kulit bola kan beda dengan kertas. Kalau kertas kan luasannya terbuka ya. Tapi kalau kulit bola itu kan permukaannya tertutup, apalagi permukaan kubus ya, permukaan balok itu kan tertutup ya. Jadi untuk permukaannya tertutup. Nah, kayak ini kan contohnya ini kayak apa? Permukaan elip ya. Ya, jadi bedanya apa? Antara permukaan terbuka sama permukaan tertutup. Coba kalian lihat. Kalau permukaan tertutup kan gini ya integralnya ya. Anggap aja ini medan listriknya hidrogen ya. Integralnya kan begini ya, coba bandingkan dengan yang terbuka. Nah ini, bedanya apa ini? Kalau terbuka seperti ini ya, permukaan terbuka ini ya. Kayak gini. Kalau permukaan tertutup itu begini. Ada yang bisa jawab bedanya apa itu? Antara permukaan terbuka dan permukaan tertutup. Tanda integralnya, Pak. Ya, gimana? Siapa? Andi ya? Gimana Andi? Kalau terbuka gimana Andi integralnya? Kalau terbuka integralnya ya seperti integral Ini ya, biasanya gitu, integral Pak. biasanya. Kalau tertutup gimana Andi? Kalau tertutup itu di tanda integralnya itu ada kayak bundaran gitu, Ya, Pak. benar sekali. Benar sekali ya. Benar sekali apa yang tadi disampaikan Andi bahwa kalau integral tertutup itu ada bundarannya ya. Jadi bundaran itu menyatakan tertutup ya. Jadi tanda bundaran itu menyatakan bahwa integralnya integral tertutup ya. Maksudnya itu luasannya luasan tertutup ya. Jadi bukan luasan yang buka. Jadi kalau misalkan permukaan apa ya, permukaan setengah bola ya, ya permukaan setengah bola yang buka ya berarti ya nggak boleh pakai integral tertutup ya. Itu bedanya ya. Dikasih bundaran. Nah, kemudian ada lagi nih. Apa ini? Integral rangkap ini ya. Ya ini sebenarnya ini ya matematika ya, cuma matematikanya kalian mungkin belum sampai membahas ini ya. Jadi fisikanya lebih duluan dari matematikanya. Tapi enggak apa, saya jelaskan aja deh. Integral rangkap. Kenapa integral rangkap? Karena luasan ya. Jadi kalau kita menghitung luasan, kita harus menggunakan integral rangkap. Kenapa kok begitu? Iya, luasan itu kan 2 dimensi ya. Jadi misalkan kertas lah, kertas itu kan punya panjang, punya lebar. Ya, katakanlah misalkan lebarnya itu sumbu X ya. Panjangnya sumbu Y gitu ya. Jadi integralnya nanti 1 untuk sumbu X, 1 untuk sumbu Y gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau double ini berarti apa? Integral luasan ya. Luasan kan kita tambah luas, jadi integralnya itu double. Nah, ini juga ada permukaan tertutup ya. Jadi permukaan tertutupnya nggak berbentuk apa ini? Nggak berbentuk bola, tapi berbentuk apa ini? Anggap aja kayak kulit ular lah. Ulat lah ya, ulat ya kayak semacam kulit ulat gitu ya. Kulitnya ulat kan permukaan tertutup ya, kulit kan ya. Atau mungkin balon ya, balon yang memanjang balon yang memanjang dilengkungkan gitu ya. Atau enaknya kulit ulat lah, kulitnya ya. Kulitnya ulat kan ini ya.
Nah, kemudian di sini ada medan listrik. Kok maaf, bukan medan listrik. Ada muatan positif di sini ya. Ini loh yang sini ya. Ini ada muatan positif. Maka nanti muatan positif itu akan menghasilkan medan listrik yang keluar ya kan, kemarin kan gitu ya. Kalau muatannya plus, medan listriknya keluar, ya, menjauh gitu ya. Kalau muatan minus, medan listriknya masuk kan gitu ya. Coba kalian cermati ya. Medan listriknya yang di sini kan, dia kena apa? Permukaan dari ulat tadi ya, kulit ulat ya. Permukaan kulit ulat dia masuk ya, masuk ke dalam tubuh ulatnya ya. Masuk ke dalam tubuh ulat terus keluar lagi gitu ya. Yang ini juga itu ya. Masuk ke dalam kulit ulat terus masuk ke dalam tubuhnya terus keluar lagi gitu ya. Ini juga gitu ya di sini kan ya. Masuk terus keluar. Pokoknya gini loh. Pokoknya yang terjadi itu apa? Garis medan listriknya itu apa? Masuk ke dalam tubuh ulat terus keluar lagi gitu ya. Atau lebih tepatnya Pak, masuk ke dalam ruang terus keluar lagi gitu ya. Nah, nanti kalau kita hitung ya. Jadi gini, nanti kita anggap aja gini, masuk itu kita beri tanda positif ya. Jadi masuk ke dalam ruang ya. Masuk ke dalam ruang yang ditutupi oleh permukaan tertutup ya. Jadi kalau ada vektor masuk ke dalam ruang ya yang ditutupi oleh permukaan tertutup ya. Jadi ruangannya ada permukaan tertutup ya. Itu positif. Jadi kalau masuk ke dalam ruangnya itu tandanya positif. Kalau keluar dari ruangnya itu negatif. Coba kalian cermati. Di sini kan ini kan garis medan listriknya masuk, habis itu keluar. Misalkan di sini ya. Coba kalian hitung. Ada berapa garis ya yang menembus ini? Yang menembus coba lihat ya. Kan sebenarnya kan ada berapa ini? Ada berapa garis? 1 2 3 4. Ada 8 ya. Ya, 1 2 3 4 5. Nah, katakanlah 8 lah gitu ya. Ya, gitu ya. 1 2. Ya, 8 ya. Dari 8 garis itu yang kena ke bendanya kan cuma berapa ini? 1 2 3 4 5. 5 ya. 5 kena benda, yang 3 kan enggak ini ya. Ini kan enggak kena ya, ini enggak kena ya. Ya. Jadi katakanlah ada 5 ya, yang 5 kena pada benda. 5 itu masuk, habis itu keluar. Jadi garis yang masuk ke dalam volume ya, dalam ruang ya. Ruang yang tadi yang ditutupi oleh kulit tadi ya, kulit kayak kulit ulat gitu ya. Itu antara yang masuk dan yang keluar sama. Yang masuk berapa? Plus 5 kan. Ini masuk nih. 1 2 3 4 5. Yang keluar juga 5 ya, min 5 ya. Jadi plus 5 ditambah minus 5 kan 0. Jadi artinya nanti apa? Fluknya 0 gitu ya. Ini loh. Fluk neto sama dengan 0 gitu. Nah, jadi kenapa kok fluknya 0? Karena fluk yang masuk dan fluk yang keluar itu sama. Fluk yang masuk ada 5, fluk yang keluar juga ada 5. Jadinya 0 gitu ya. Oke ya. Ya, terus kemudian ini sudah ya. Nah, terus kemudian nah, coba ya. Di sini ada berapa permukaan? Coba kalian hitung. Ada berapa permukaan tertutup ya? Ada berapa permukaan tertutup di sini? Pertama, permukaan tertutup A ya ini ya. Ini tertutup ya. Ya kayak apa ya? Kayak balon lah gitu ya. Permukaan balon ya. Permukaan balon A ya. Yang kedua ini B ini ya, permukaan balon B ini ya. Yang kedua permukaan balon C. Ada 4 ya? 4. Permukaan balon C. Sekarang pertanyaan saya gini. Di dalam permukaan balon A ada muatan nggak? Di dalam permukaan balon A ada muatan nggak? Di dalamnya loh ya. Saya ngomong di dalamnya ya. Ada nggak? Ada. Ada. Di dalam permukaan balon B ada muatan nggak? Di dalamnya ada. Balon C? Nggak ada. Balon D juga nggak ada ya. Jadi ini penting ya. Kenapa kok saya katakan gitu? Ini nanti terkait dengan perhitungan tadi loh, perhitungan fluk tadi nih loh. Coba kalian cermati. Kan ini muatannya kan ada di luar ini ya. Di luar ruang permukaan ini ya, kan ada di luar. Kalau di luar nanti apa? Fluknya 0 gitu ya. Fluk netonya 0 gitu. Karena muatannya ada di luar. Nah, saya mengatakan gini ke kalian ya. Kalau saya mau ngitung fluk medan listrik pada ruang ya, ruang yang dikelilingi ya, ruang yang ditutupi oleh permukaan
A ini ya, maka nanti flux listriknya nggak nol ya. Gitu ya. Kenapa? Karena di dalam ada muatan. Begitu pula B ya. B juga gitu. Flux listrik di dalam ya, flux listrik yang menembus permukaan B nanti nggak nol. Yang nol itu apa? C ya. Nanti flux listrik yang menembus permukaan tertutup C itu nol. Flux listrik yang menembus permukaan tertutup D itu nol ya, karena muatannya ada di luar kan gitu ya. Gitu ya. Itu yang perlu kalian pahami ya. Jadi kalau muatan listrik ada di luar ruang yang ditutupi oleh permukaan tertutup, maka nanti flux listriknya nol ya. Flux listrik ya, bukan medan listrik ya, flux listrik. Flux tadi apa? Flux itu garis tadi ya, jumlah garis, banyaknya garis tadi. Ya. Terus sekarang pertanyaannya, kalau nggak nol apa? Positif apa negatif? Ya, positif atau negatif gitu ya. Fluxnya itu ya. Fluxnya itu positif apa negatif gitu ya. Nah, itu nanti kita lihat tergantung jenis muatannya. Jenis muatannya. Jadi kalau muatannya plus berarti fluxnya itu positif ya. Kalau sebentar, kayaknya saya perlu ralat tadi ya, sebentar. Tadi kayaknya saya perlu saya ralat. Tadi saya mengatakan apa? Garis flux yang masuk itu tadi bertanda apa tadi? Yang masuk dalam. Jadi saya tadi menjelaskan apa tadi? Perlu saya ralat ya. Saya salah tadi itu. Jadi ya kalau masuk ruang positif ya tadi ya. Ternyata harusnya sebaliknya itu. Maaf saya ralat ya. Jadi garis yang masuk ruangan itu sebaliknya negatif ya. Justru yang keluar ya. Yang keluar ruangan itu positif ya. Jadi garis yang keluar dari ruangan dari ruang permukaan tertutup itu positif. Yang keluar ya. Yang masuk malah negatif gitu ya. Saya ralat tadi ya. Oke. Jadi kalian lihat misalkan di dalamnya ada muatan plus ya. Berarti nanti kan garisnya keluar semua nanti ini. Loh, di sini kan ada muatan plus berapa nih? Plus 2Q. Maka nanti garis yang dihasilkan oleh muatan plus ini kan keluar semua nanti ya. Pokoknya positif gitu ya. Ya positif. Gitu. Jadi nanti permukaan A ini dilewati oleh garis yang keluar semua. Begitu pula permukaan B ya. Dilewati garis. Tapi kalau permukaan C kan garisnya masuk dulu kan. Masuk dulu baru keluar gitu ya garis ini. Ini kan di sini kan masuk keluar gitu ya. Itu pula yang ini kan. Yang ini ya. Permukaan D kan itu ya, masuk keluar. Tapi kalau permukaan A kan mesti keluar kan, nggak bisa masuk kan. Keluar semua kan ya. Soalnya apa? Muatannya ada di dalam gitu ya. Kalau muatannya di dalam kan mesti garisnya keluar. Kalau muatannya plus loh ya. Kalau muatannya plus berarti kan garisnya keluar semua. Kalau muatannya minus berarti kan garisnya masuk semua. Itu ya. Tuh lanjut ya. Ya, apa ini? Flux listrik positif dari elemen permukaan. Oh ya. Mana yang menunjukkan flux-nya itu positif? Coba perhatikan, flux itu kan A cos theta ya, A cos theta. Coba kalian lihat ini. A cos theta plus apa minus ini? Gini loh, biar kalian nggak bingung ya, itu gini loh. Kan kalian tahu nilai kosinus ya. Kalau nilai kosinus untuk sudut lancip ya. Sudut lancip itu nilai kosinusnya bagaimana? Positif apa negatif? Positif. Positif ya. Kalau sudutnya misalkan lebih dari 90, misalkan antara 90 sampai 180 itu bagaimana itu? Negatif, Pak. Negatif ya. Negatif ya. Misalkan gini, cos 120 berapa? Cos 120. Cos 120 derajat berapa? Min setengah, Pak. Ya, benar sekali ya. Jadi gitu ya. Jadi itu patokannya ya. Jadi pertanyaan saya gini, coba perhatikan ini. Ini fluknya positif apa negatif ini, gambar satu ini? Positif. Positif. Karena sudut lancip kan ya. Kalau dua bagaimana nih? Negatif. Negatif. Karena lebih dari 90 kan ya.
Lebih 90. Gambar 3, Positif. positif. Gambar 4, Negatif. ya kayak gitu ya. Pokoknya lihat aja sudutnya berapa ya. Ya gitu kan. Kalau sudutnya sudut lancip berarti plus. Kalau sudut apa tumpul ya lebih dari 90 berarti negatif. Gitu aja ya. Kan gampang itu ya. Nah sekarang kembali ke tadi ya, fluk tadi ya. Jadi kan fluk itu integral apa? Integral E dot dA ya. Kalau permukaannya sebentar kayaknya ini salah. Sebentar. Kayaknya ini salah ini ya. Ya mungkin salah nulisnya ya. Kan tadi kalau integral tertutup tadi gimana di Eko ini? Permukaan tertutup tadi gimana integral jadi? Permukaan tertutup integralnya tadi gimana tuh? Ada lingkarannya di Ada tanda lingkarannya ya integralnya. benar. Ada bundarannya ya. Ya, Damianus tadi ya. Kalau ini ada bundarannya enggak ini? Ada bundarannya enggak ini? Kotak. Kotak. Jadi ini masalah teknis saja ya. Kayaknya fasilitas bundarannya enggak ada, jadi diganti kotak ya. Jadi sebetulnya agak lucu juga sih. Tapi enggak apa-apa lah. Anggap aja jadi karena harusnya bundaran ya, tapi karena di fasilitasnya enggak ada bundaran diganti kotak ini. Tapi sebenarnya yang benar itu bundaran ya, bukan kotak ini ya. Jadi ini maksudnya itu integral permukaan tertutup ya. Cuma nulisnya aja yang agak menggelikan ya. Jadi harusnya menggunakan apa? Menggunakan bundaran ya, menggunakan lingkaran atau bundaran bukan kotak ya. Nah, jadi gini. Jadi fluk itu kan integral tertutup ya atau integral bundaran ya. Integral tertutup atau integral bundaran dari E dot dA kan gitu ya. Nah, itu kita mau kerjakan itu ya, kita mau cari yaitu dengan ganti apa E-nya ya. Kan kalian tahu E menurut medan listrik ya, medan listrik oleh muatan titik itu apa? E itu sama dengan K/Q per R kuadrat gitu ya. E sama dengan ini kan. K-nya kan ini ya, K/Q per R kuadrat gitu ya. Gitu ya. Terus kemudian dA per R kuadrat itu sama dengan D omega. Sebentar, mungkin kalian juga belum tahu ya D omega itu apa ya. Jadi gini, kalau kalian saya tanya satuan sudut itu apa? Satuan sudut. Theta, Pak. Hah? Satuannya. Itu kan lambangnya ya. Derajat. Ya, derajat. Oke, derajat ya. Theta itu kan lambangnya ya. Lambangnya kan theta, benar. Satuannya derajat ya. Cuma kalau dalam fisika jangan gunakan derajat, tapi gunakan apa? Radian, Pak. Radian. Nah, radian ya. Jadi kalau dalam fisika itu satuan sudut itu radian ya. Ya. Kalian tahu satu radian itu berapa? Satu radian itu bagaimana cara ngukurnya ya? Bagaimana itu? Satu radian itu bagaimana? Jadi gini loh, kan kalian tahu busur lingkaran ya? Ya, busur lingkaran ya. Kalau lingkaran penuh itu busur lingkarannya berapa, Pak? Berapa panjangnya? Lingkaran penuh ya. Lingkaran penuh itu keliling busurnya berapa itu? Panjang busurnya berapa itu? Kalau keliling 2 PR kan ya, kelilingnya kan ya. 2 PR kan gitu ya. Nah, itu. Nah, sebetulnya radian itu berasal dari panjang busur dibagi jari-jari. Ya, panjang busur dibagi jari-jari itu adalah definisi dari radian ya. Radian ya, satuan radian itu adalah panjang busur dibagi jari-jari. Jadi kalau misalkan lingkaran penuh ya. Kalau lingkaran penuh berarti kan panjang busurnya 2 PR kan itu ya. Keliling kan ya. Keliling lingkaran kan 2 PR. Coba 2 PR dibagi jari-jarinya, jari-jarinya R. Berapa? 2 PR dibagi R berapa? 2 pi. 2 pi. Jadi satu sudut penuh ya, satu putaran itu 2 pi radian. Kenapa? Karena 2 pi radian itu ya berasal dari itu ya. Jadi panjang busur dibagi R. Itu ya, itu dulu yang kalian pahami dulu ya. Bahwa pengertian radian itu apa sih? Panjang busur dibagi jari-jari. Nah itu ya, itu radian. Nah sekarang kan kita bahas ruangan ini ya, ruangan tadi ya. Tadi kan saya ngomong ruang ya. Nah kalau ruang itu ada namanya sudut ruang. Ya kalau tadi radian itu kan sudut
sudut bidang, sudut 2 dimensi ya. Sekarang kalau sudut 3 dimensi namanya sudut ruang ya. Itu nama satuannya itu ditambahi ste ya, ste radian. Kalau radian kan sudut bidang ya, 2 dimensi. Kalau 3 dimensi namanya ste dari stereo ya. Stereo kan ruang, jadi ste radian. Ya, jadi sudut ruang satuannya adalah ste radian. Gimana definisinya? Definisinya kalau tadi sudut radian pakai lingkaran ya. Kalau sudut radian pakai lingkaran. Kalau sudut ruang bukan lingkaran tapi bola ya. Jadi digunakan bola. Jadi bukan lingkaran ya, bola tapi. Terus kalau tadi kan pakai busur ya. Apa tadi panjang busur dibagi jari-jari. Lah kalau ruang itu bukan panjang busur tapi luas ya. Ya. Luas elemen ya, luas elemen permukaan bola ya, dibagi jari-jarinya. Gitu ya. Jadi kalau tadi kan panjang busur, sekarang luas elemen permukaan bola ya. Nah, ini kan, ini loh. Coba perhatian. Ini namanya nih steradian ini ya. Jadi sudut steradian itu sama dengan apa? Luasnya ya. Luas permukaan bolanya dibagi jari-jarinya. Sekarang pertanyaan saya gini. Luas permukaan bola itu berapa? Luas permukaan bola keseluruhan itu berapa? Ada yang bisa jawab? Yang keras. Kali luas lingkaran. 4 kali Gimana, luas Andi? lingkaran. 4 kali luas lingkaran. Coba rumus saja, kalian sebutkan rumusnya. Bagaimana rumus luas permukaan bola? 4 pi r kuadrat. Ya, benar sekali. 4 pi r kuadrat gitu ya. Oke ya. 4 pi r kuadrat, katakanlah itu terus. Ini kan rumusnya steradian kan ini ya, luasan dibagi ini kan. Dibagi r kuadrat. Ya, tadi kan kalian sudah ngomong ya. Luas permukaan bola kan 4 pi r kuadrat. Coba kalian bagi dengan r kuadrat. Berapa? 4 pi r kuadrat dibagi r kuadrat berapa? 4 pi. 4 pi. Satuannya apa? 4 pi satuannya apa? Satuan ini apa? Sterat ya, steradian. Ya. Jadi maksud saya itu saya mau mengatakan gini bahwa sudut seluruh ruang ya. Sudut seluruh ruang itu adalah apa? 4 pi steradian. Jadi seluruh ya, total seluruh ruang ya. Total arah ya. Total sudut seluruh ruang itu adalah 4 pi steradian. Jadi kalau tidak seluruhnya berarti kan mesti kurang dari 4 pi ya. Jadi maksud saya gini, saya mau mengatakan ke kalian bahwa sudut ruang itu dari 0 sampai 4 pi steradian gitu ya. Soalnya seluruh ruang berarti kan 4 pi steradian gitu ya. Maksudnya itu gitu ya. Oke, jadi ini maksudnya itu gitu ya. Terus lalu ini diganti nih ya, ini diganti dengan d omega. Omega tadi apa? Steradian tadi ya. Sudut ruang ya. Sudut ruang ini kan d omega ini. Tadi integral ini kan, lalu diintegralkan. Tadi kan kalian sudah tahu kalau diintegralkan ke seluruh ruang berapa tadi? Sudut ruang diintegralkan ke seluruh ruang berapa jawabannya tadi? Seluruh ruang? 4 pi, Pak. 4 pi. 4 pi apa? 4 pi Steradian. steradian. Nah, ini kan ini loh jawabannya nih kan. Ini kan diintegralkan ke seluruh ruang ini ya. Ini harusnya apa? Integral lingkaran tadi ya, bundaran tadi ya ini. Cuma salah tulis ini ya. Jadi ini jawabannya 4 pi. Sekarang coret kan, ini ada ampit. Jadi dari jawabannya Pak, 4 pi tapi coret nanti jadi apa? Q epsilon 0 ya. Ini yang disebut dengan nama hukum Gauss. Hukum Gauss ya. Q itu apa? Muatannya ada di dalam ya. Jadi Q ini harus muatannya ada di dalam. Kenapa kok harus di dalam? Soalnya kalau di luar nanti kan tidak berkontribusi. Kalau muatannya ada di luar, dia tidak berkontribusi karena apa? Masuk keluar kan gitu tadi kan itu ya. Kalau muatannya ada di luar kan apa? Fluknya masuk, fluknya keluar. Atau kalau muatannya negatif apa? Fluknya keluar, fluknya masuk kan gitu ya. Tapi kalau ada di dalam, nah ini kan kalau plus keluar semua ya. Kalau minus masuk semua gitu ya. Maksudnya itu Q ini adalah muatan yang ada di dalam. Jadi ditulis apa? Q enclosed. Enclosed itu artinya apa? Muatan yang ada di dalam ya. Ini loh. Yang di luar nggak dihitung. Karena di luar tidak berkontribusi ya. Yang di dalam aja yang berkontribusi ini ya. Ini namanya hukum Gauss. Itu ya penjelasan saya hukum Gauss. Ini cukup banyak ini ya. Bentar ya. Nah ini ya. Ini kalau tadi kan muatannya cuma 1 ya.
Bentar, biar kalian jelas nih. Kalau tadi kan muatannya cuma 1. Kalau muatannya lebih dari 1 tinggal di jumlah. Ini muatannya di dalam loh ya. Inside ini ya. Inside berarti kan di dalam ya. Dalam. Nah, kayak ini tadi ya. Tadi kan sudah saya bahas ya tadi ya. Ya, tadi ya. Sudah saya lewati aja ini ya. Tadi sudah saya bahas ini ya. Ya, medan listrik yang dihasilkan oleh muatan titik. Ya, ini ya. Ini tadi apa? Ini hukum Gauss ini ya. Ini hukum Gauss. Ya, hukum Gauss ini ya. Lalu ini ini hukum Gauss dikerjakan ini ya. Katakanlah homogen ya. Kalau homogen berarti kan kalau ini kan heterogen. Kalau heterogen kan pakai apa itu? Integral ya. Kalau homogen langsung dikalikan. Ini homogen ya. Jadi ceritanya ini medan listriknya homogen ya. Ini harusnya ada integral tertutupnya ya. Ini kayaknya kurang. Harusnya ini ada bundarannya ya. Ini ada bundarannya, ada bundarannya, ada bundarannya ya. Lalu ini anggap aja homogen, langsung dikalikan ya. Langsung dikalikan. A-nya apa? Ya A-nya ya ini permukaan bola. Permukaan bola kan 4πr kuadrat. Sehingga nanti apa? E kali 4πr kuadrat ini kan Q epsilon 0. Ya, sehingga nanti jadi ini. Jadi E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Nah, ini ya. Ini adalah hukum Coulomb. Jadi maksud saya itu bahwa saya mau mengatakan bahwa hukum Gauss ya. Hukum Gauss itu adalah pengembangan dari hukum Coulomb. Ya. Maksud saya itu gitu ya. Jadi bentuk lebih istilahnya bentuk lebih canggihnya ya. Kalau hukum Coulomb kan bentuk sederhananya, kalau bentuk lebih lanjutnya ya, bentuk yang lebih lanjut ya, yang lebih canggih itu ya hukum Gauss gitu ya. Ini kan sudah kelihatan ya. Dari hukum Gauss bisa diperoleh hukum Coulomb. Ini kan hukum Coulomb ya, kaki per R kuadrat ya. Nah, sekarang apakah hukum Gauss lebih fundamental daripada hukum Coulomb? Jawabannya tidak ya. Ya pokoknya ini mungkin ada pertanyaan gini, mana yang lebih fundamental ya, mana yang lebih penting, hukum Gauss atau hukum Coulomb ya. Sebetulnya juga sama-sama penting ya. Baik hukum Gauss atau hukum Coulomb itu sama-sama penting ya. Jadi tidak ada yang lebih fundamental. Cuma biasanya untuk yang analisa lebih lanjut kita menggunakan hukum Gauss ya. Jadi kalau kita belajar listrik magnet yang level lebih tinggi ya, yang levelnya lebih lanjut itu pakai hukum Gauss. Tapi kalau untuk yang level-level dasar ya kayak di SMP, di SMA ya, pakai hukum Coulomb kan. Kalau kalian di kuliah kan sudah pakai hukum Gauss gitu ya. Apalagi nanti kalau sudah tingkat lanjut ya, seperti di Departemen Fisika, di Departemen Teknik Fisika mungkin ya, mungkin di Departemen Teknik Elektro, pokoknya yang ada kaitannya listrik magnet itu ya. Nanti menggunakan hukum Gauss gitu ya. Ini ya, ini hukum Gauss tadi ya. Sudah saya jelaskan tadi ya. Bahwa flux ya. Flux listrik itu apa? Integral tertutup ya. Jadi flux listrik yang menembus maksudnya gitu ya. Flux listrik yang menembus permukaan tertutup kan rumuskan ini itu adalah muatan yang ada di dalamnya ya dibagi epsilon 0. Nah, wis gitu ya. Agak cepetan ya soalnya ini flat sampai 40-an ini. Ini ya. Ini adalah langsung ke persoalan ini ya. Penerapan hukum Gauss ya. Jadi satu, pemilihan permukaan Gauss, kedua menghitung flux ya. Lalu menggunakan persamaannya, lalu baru menyelesaikan. Biasanya gitu. Jadi biasanya di soal-soal itu ditanyakan ini, medan listriknya berapa, tapi menggunakan hukum Gauss ya, tidak menggunakan hukum Coulomb. Itu maksudnya itu gitu ya. Maksudnya itu gitu ya. Ya, kayak ini ya. Contoh-contohnya ya. Jadi saya mau menjelaskan itu kalau kita belajar listrik magnet yang lebih lanjut, itu nanti ada 3 sistem yang kita pelajari ya. Yang pertama itu berupa bidang datar ya, permukaan silinder, lalu permukaan bola. Ya, jadi ada 3. Ya.
Jadi bidang datar biasanya kita menggunakan koordinat X, Y, Z ya. Kemudian kalau silinder pakai koordinat silinder nanti ya. Kalau bola nanti pakai koordinat bola. Kalau terkait dengan sistem ya, ya ada yang berupa datar kotak. Datar itu kotak ya, berupa kotak, berupa silinder, berupa bola ya. Kemudian kalau terkait dengan apa itu? Kalau kerapatan muatan ya, kalau kerapatan muatan, sebentar, saya tanya lagi ya, supaya kalian selalu ingat ya. Kerapatan muatan itu ada berapa macam tuh kerapatan muatan itu? Kemarin itu ya. Ada berapa macam? 3, benar. Yang pertama apa? Benar, benar sekali 3. Yang pertama itu apa? Lambda ya, benar. Lambda itu apa? Muatan persatuan panjang ya, benar. Yang kedua apa? Sigma. Sigma itu apa? Muatan luas. Benar. Siapa lagi? Yang terakhir. Rho ya. Volume. Ya, rho namanya rho ya, rho volume ya. Jadi rapat muatan volume, satuannya apa? Kolom per meter kubik ya, benar. Ya, itu ya, maksudnya gitu ya. Jadi kemudian kalau permukaan Gauss-nya ini bola ya, ya kalau sistemnya bola menggunakan bola. Kalau sistemnya silinder menggunakan silinder. Kalau sistemnya berupa kotak yang menggunakan kotak gitu ya. Ya jadi kan bola berpusat, silinder berpusat. Jadi kalau bola itu kan ada titik pusatnya, kalau silinder ada sumbu ya. Jadi kalau bola berkaitan dengan titik pusat, kalau silinder berkaitan dengan sumbu ya. Sumbu pusat silinder, sumbu ya, garis berarti sumbu. Kalau bidang datar ya nanti ya tergantung ini ya, tergantung persoalannya ya. Biasanya kalau bidang datar itu berupa luasan ya, luasan bidang datar ya. Jadi kalau bola kan titik, kalau silinder kan garis sebagai sumbu ya. Kalau bidang datar itu nanti berupa luasan. Kemudian kalau medan listriknya, ya saya kira ini sama aja ya, ini sejajar atau tegak lurus gitu ya. Oke. Ya, nanti akan jelas di soal nih ya. Kalau lihat teorinya gini tambah pusing ya. Nanti di soal aja deh. Nah kayak gini ya. Ini kalau geometri bola itu kayak gini nih. Ya, jadi ada titik ya, muatan titik ya. Kalau ini geometris jadi biasanya muatannya berupa garis ya. Jadi sumber muatannya berupa garis. Ini kan garis warna biru ini loh. Muatan garis yang kemarin itu ya. Muatan garis. Kalau kotak berarti sumber muatannya berupa bidang ini kan. Ada bidang warna ini biru ya, bermuatan plus ini ya. Nah itu. Kemudian yang berikutnya tentang konduktor ya. Jadi gini, nanti terkait dengan, atau gini aja deh, biasanya itu sering pahamnya di sini ya. Kalau kalian saya tanya, apa sih bedanya konduktor sama isolator? Konduktor mudah mengantarkan listrik, Pak. Ya, konduktor gimana Andi? Konduktor? Lebih mudah mengantarkan listrik. Oke, kalau isolator? Kalau isolator lebih sulit atau mungkin tidak bisa mengantarkan listrik. Oke, ya itu ya. Jadi konduktor bisa mengalirkan listrik ya, bisa mengalirkan listrik. Isolator tidak bisa mengalirkan listrik, kata gitu. Ya, itu benar ya. Kaitannya dengan aliran listrik. Jadi kalau kaitannya dengan aliran listrik seperti itu ya, konduktor itu bisa mengalirkan listrik, kalau isolator tidak bisa atau menahan aliran listrik. Nah kalau kaitannya yang kita bahas sekarang kan kita ini kan bahas apa sih? Elektrostatis ini ya. Jadi listrik diam ya. Jadi yang kita bahas di bab 1, bab 2 itu tentang listrik diam. Listrik yang tidak ngalir. Maksudnya apa? Muatan listrik yang tidak bergerak ya. Bab 3, nah, nanti di bab 3 kita baru bahas yang ini apa itu? Listrik yang mengalir ya. Jadi kalau kaitannya dengan yang kita bahas di bab 1 dan bab 2 ya, yaitu apa? Listrik statis ya, listrik statis atau listrik diam, elektrostatis itu konduktor ya. Itu nanti kalau kita beri muatan listrik ya. Konduktor kalau kita beri muatan listrik, maka nanti muatan listriknya itu apa? Berada di permukaannya. Jadi ngumpul di permukaan konduktor. Di dalam konduktor tidak ada muatan listrik. Itu menjadi ciri ya. Jadi bila sebuah konduktor kita beri muatan listrik, maka muatannya akan berkumpul di permukaan konduktor. Jadi kalau misalkan konduktornya berupa bola ya, di permukaan bola tersebut. Kalau konduktornya berupa kubus ya, di permukaan kubus tersebut gitu ya.
berupa silinder, berarti di permukaan silinder gitu ya, maksudnya itu gitu ya. Kalau isolator tidak demikian ya. Kalau isolator muatannya ya ada di mana-mana, di permukaan ada, di dalam juga ada, gitu ya. Ya itu ada kaitannya dengan yang tadi yang Andi jawab tadi ya. Konduktor bisa mengalirkan listrik, sementara isolator tidak bisa kan. Kenapa kok di dalam konduktor itu muatannya ada di permukaan? Ya jawabannya kan di dalam konduktor muatannya bisa gerak. Gitu ya. Kan kalian tahu, kalau muatannya sama bagaimana? Kalau ada muatan yang sejenis bagaimana? Ada muatan sejenis, kalau menolak kan. Katakanlah dia saya kasih elektron, saya beri elektron ya di dalam konduktor, kan antar elektron satu dan elektron lainnya saling tolak. Kalau saling tolak bagaimana mereka? Apa mereka mau berada di dalam? Kan saling menjauh ya. Mereka kan saling menjauh. Ya, mereka saling menjauh sehingga mereka menempati permukaan. Jadi mereka berada di permukaan itu kenapa? Karena saling tolak gitu ya. Tapi kalau isolator nggak bisa, isolator kan nggak bisa mengalirkan listrik ya. Sehingga muatan yang ada di dalam nggak bisa bergerak keluar karena tertahan ya. Tertahan oleh molekul-molekul dari isolatornya. Jadi nggak bisa gerak. Gitu ya. Sehingga di dalam isolator muatannya itu di dalam ada, di luar juga ada. Ya. Tapi kalau khusus konduktor ada di permukaan saja gitu ya. Maksudnya itu gitu. Nah, kemudian di dalam konduktor ya, bentar ini apa tadi? Di dalam konduktor itu medan listriknya 0. Mengapa medan listrik di dalam konduktor itu 0? Jawabannya apa? Ya tadi, terkait dengan penjelasan saya tadi, kenapa? Kenapa kok di dalam konduktor itu medan listriknya 0? Jawabannya? Karena muatannya cuma berkumpul di permukaan. Iya, itu jawabannya, benar sekali. Di dalam nggak ada muatan. Muatannya ada di permukaan, sehingga di dalamnya medan listriknya 0, begitu ya? Kalau isolator, medan listriknya apakah 0 isolator? Medan listrik di dalam isolator. Apakah medan listriknya 0? Tidak, Pak. Tidak, ya, tidak, jawabannya tidak. Karena di dalam juga ada muatan. Ya, kayak ini ya, jadi nanti pokoknya ini adalah efek dari tadi ya, bahwa apa itu muatan ada di permukaan ya, karena ini ya. Bagian dalam konduktor adalah netral ya. Netral itu maksudnya itu ya 0 tadi itu ya. Muatannya 0 gitu ya. Netral kan 0 ya. Jumlah plus dan minusnya sama. Nah, kemudian jadi tadi kan kalau tadi apa? Medan listrik di dalam konduktor kan 0 ya. Sekarang kalau dekat permukaan ya, medan listrik berada tepat di luar konduktor ya. Jadi di luarnya tapi dekat dengan permukaan gitu loh. Tentunya medan listriknya nggak 0 tapi ini ya. Nah, ini kalau konduktornya bola ini ya. Ya jadi ya bola ya. Oh enggak juga sih, umum ya. Ini ya sigma dibagi epsilon 0. Jadi sigma itu apa? Muatan persatuan permukaan ya. Ya nih, ya. Jadi kalau ini kan. Jadi di permukaan konduktor itu adalah sigma per epsilon 0 pakai hukum Gauss ini loh ya. Nyarinya pakai hukum Gauss ini ya. Jadi kan misalkan homogen berarti kan tinggal dikalikan kalau homogen ya. Kalau nggak homogen kan integral E dot dA. Kalau homogen ya langsung aja EA gitu ya. EA nanti apa ini? Q-nya sigma A ya. Q kan muatan. Jadi apa? Rapat muatan luas dikalikan luas gitu ya. Jadi nanti A-nya coret ini ya. A-nya coret nanti jadi ini ya. Nah itu. Ini adalah untuk konduktor ya. Konduktor di permukaan. Nah, kemudian apa ini? Kelebihan muatan properti atau sifat ya kok pakai istilah properti sifat maksudnya ya. Sifat-sifat konduktor ya. Kelebihan muatan yang pada konduktor bergerak keluar permukaan bidang dalam konduktor benih ya. Pokoknya intinya itu pokoknya prinsipnya itu ini sih prinsipnya itu ya. Muatannya ada di luar gitu aja sih. Maaf kok di luar, di permukaan ya. Prinsipnya gitu, muatannya ada di permukaan ya, sehingga medannya di dalam 0. Ya, terus apa ini? Konduktor bisa digunakan untuk pelindung dari medan listrik eksternal ya. Konduktor dapat dimati melalui kontak atau induksi menghubungkan ya. Jadi intinya gini, intinya itu kan karena konduktor bisa mengalirkan listrik ya.
maka nanti di dalam konduktor itu muatan bisa bergerak ya. Intinya gitu ya. Ini semua loh. Sifat-sifat ini semua ini terkait dengan gerakan elektron yang bebas di dalam konduktor. Nah ini kan kayak ini ya. Ini kan pemberian muatan ya di dalam konduktor ini ya. Dalam konduktor ini ya. Oke, mungkin sedikit saya jelaskan ini ya. Jadi ini apa ini urutannya gini ya, A, B, C, D, E. Jadi ini ceritanya ini apa ini mungkin ini. Ini diberi muatan negatif ya dengan cara disentuhkan ini ya. Disentuhkan dengan sebuah batang ini ya. Dia bermuatan negatif, habis itu batangnya dijauhkan. Nah, muatannya nyebar ya. Menyebar tapi di permukaan ini ya. Menyebar tapi di permukaan gitu ya. Gitu sih ya. Kalau ini apa ini? Ini kasus lain ini ya. Kalau ini diberi muatan plus ini ya. Nah, ini diberi muatan plus tapi bedanya apa? Ini digroundkan ini ya. Dihubungkan dengan tanah ini ya. Ini ada kabelnya ini ya. Dihubungkan dengan tanah. Ya, lalu hubungannya dilepas ya, dia menjadi bermuatan listrik gitu ya. Nah, terus kemudian terkait dengan medan listriknya, ini loh ya. Coba perhatikan ini E-nya kan 0 ya. Jadi di dalam itu E-nya 0, yang enggak 0 apa di luar gitu ya. Di luar. Jadi kalian lihat ini. Ini ceritanya ini apa? Konduktor ditaruh di dalam medan listrik ini. Jadi ini ada medan listrik, ada konduktor. Konduktornya netral ini ya. Jadi ini ada konduktor netral ditaruh di medan listrik. Maka nanti bagian yang searah dengan medan listrik bermuatan plus. Jadi setengah bola ini ya. Setengah bola ini bermuatan plus yang searah dengan medan listrik ya. Sementara setengah bola yang berlawanan arah dengan medan listrik bermuatan minus ya. Jadi setengah bola bermuatan plus, setengah. Itu yang terjadi itu gitu ya. Ya. Lalu nanti medan listriknya ini ya. Ya, tegak lurus ya. Tegak lurus keluar dari bola atau tegak lurus masuk ya. Jadi kalau yang plus kan tegak lurus keluar dari bola. Kalau yang minus kan tegak lurus masuk ini medan listriknya ini ya. Nah, ini sama kayak ini kan sama ini. Cuma ini diperbesar ini ya. Besar. Terus berikutnya apalagi ini. Coba kita lihat ya. Gambar menunjukkan ini silinder ya. Perhatikan ini silinder ya. Bukan bola ya, tapi silinder ini ya. 1 2 3 ini silinder. Masing-masing dengan muatan total yang sama. Jadi diberi muatan sama ya. Urutan ketiganya menurut medan listrik di permukaan Gaussian dari yang terbesar. Pertanyaan saya itu ini, mana yang medan listriknya paling besar? Dari ini kan. Sebentar, saya tanya lagi ya. Ini medan listriknya di luar atau di dalam silinder ini? Di 1, 2, 3 ini. Medan listriknya di dalam atau di luar silinder ini? Medan listriknya. Mungkin di luar, Pak. Ya, di luar. Benar sekali, di luar kan ya. Biru itu silindernya ya. Coba kalian cermati, bedanya itu apa sih? Antara 1, 2, 3. Kan ukuran silindernya ya. Ya, kan apa itu lokasi medan, lokasi titiknya kan tetap ya. Ini loh, garis putus-putus ini permukaan lokasinya ya, permukaan lokasi titik pengamatan ya. Kan sama, bedanya kan ukuran silindernya ya. Ini ukuran silindernya kecil, ukuran silinder dulu besar, terus muatannya sama ya. Muatannya sama ya. Cuma beda hanya apa? Ukuran silindernya saja. Pertanyaan saya itu, mana yang medan listriknya paling besar? Apakah untuk ukuran 1, ukuran 2, apa ukuran 3? Mana yang paling besar dan mana yang paling kecil? Ada yang bisa jawab? Tentang medan listriknya ya. Gimana? Ada yang bisa jawab? Mana yang medan listriknya paling besar? 1, 2, atau 3? Mana yang medan listriknya paling kecil? 1, 2, atau 3? Nilainya ya, nilai medan listriknya. Silinder ya, berupa silinder ya, silinder panjang ya. Ada yang bisa jawab?
Ini bedanya ya masalah masalah jari-jari sini. Gimana? Rizky ya? Rahmat Rizky? Atau siapa tadi yang jawab? Izin berpendapat, Pak. Ya, Rizky ya? Apabila salah ya, Pak. Nggak masalah. Iya, Pak. Nggak masalah. Ya, gimana Rizky ya? Menurut saya Nah. Medan yang paling besar nomor 3, Pak. Kemudian Nomor 3. nomor 2, kemudian nomor 1. Karena Medan dipengaruhi oleh jarak. Jarak. Di nomor 3, jarak silindernya ke Dekat ya. garis putus-putusnya itu lebih dekat, Pak. Jadi ya, oke. Ya, berarti kan kalau gitu Rizky kan mengatakan bahwa di gambar nomor 3 ya, itu medannya paling kuat ya, karena jaraknya dekat ya dengan permukaan silinder ya. Kalau yang satu itu kan lebih jauh gitu ya dengan permukaan silinder begitu ya. Ya, oke. Sebetulnya kalian jawab itu nggak salah ya. Kalian jawab itu tuh nggak salah karena memang secara teori yang kita bahas sebelumnya kan seperti itu ya. Semakin dekat dengan muatannya itu semakin besar medan listriknya kan gitu ya. Semakin jauh kan semakin kecil. Cuma yang perlu saya sampaikan juga ya, kita harus memperhatikan juga terkait dengan geometrinya ya. Geometrinya itu silinder gitu ya. Atau lebih tepat ya geometri saya terkait dengan ini. Jadi sebetulnya jawaban untuk pertanyaan ini itu adalah apa? Jawabannya itu adalah ini loh. Apa jawabannya itu? Semua sama, Pak. Semua sama. Jadi medan listrik di 1, 2, 3 itu sama. Loh kan jaraknya beda-beda. Iya, memang jaraknya beda-beda. Tapi khusus untuk silinder ya, terkait geometri kan, tadi saya katakan terkait geometri. Itu ya, hanya bergantung sama ini loh. Hanya bergantung sama Q-nya. Coba mana sih? Coba kalau soal ini mengatakan bahwa masing-masing dengan muatan total yang sama ya kan? Jadi dikatakan muatan total sama kan? Selama muatan totalnya sama ya medan listriknya sama. Ya, jadi medan listrik itu tidak bergantung sama jari-jari silinder. Nanti akan jelas kalau ada rumusnya ya. Jadi gini. Jadi untuk silinder ya, untuk silinder medan listriknya itu hanya bergantung satu sama muatan listriknya ya. Muatan total. Yang kedua itu R kecil. R kecil itu apa? Jarak dari pusat silinder. Coba saya tanya dulu. Untuk gambar 1, 2, 3, jarak dari pusat silinder sama apa beda? Sama kan? Yang beda itu apa? R besarnya ya. R kecilnya sama. Jadi loh, R kecil itu jarak dari pusat silinder. Kalau R besar itu jari-jari silinder. Ya, itu perlu kalian bedakan. Biasanya itu dibedakan antara R kecil sama R besar ya. Jadi kalau R kecil itu berkaitan dengan jarak titik pengamatan ya. Kalau R besar itu apa? Jari-jari bendanya ya. Jadi di sini bedanya hanya R besar. Jadi itu. Jadi untuk silinder ya. Silinder itu terutama ya silinder itu medan listriknya bergantung sama muatan total ya. Yang kedua R kecil, jarak dari pusat silinder. Tidak bergantung pada ukuran bendanya ya, R besarnya. Nanti ada rumusnya, cuma saya nanti akan kalian lihat nanti di rumusnya ya. Itu ya. Mungkin itu yang mungkin kalian belum tahu ya, soalnya kan kalian masih fokus di yang kita bahas kemarin kan, muatan titik kan. Ini kan muatan untuk silinder. Nah, sekarang ini ya. Ini soal-soal semuanya. Oke, enggak apa-apa lah. Apa jadi jika kita menambahkan muatan di dalam konduktor berongga? Nah, ini. Kalau ini muatannya saya perbesar ini ya. Ini kan muatan plus ya. Oh, muatan di dalam konduktor berongga. Ya, jadi ini ada konduktor. Jadi warna apa ini? Warna apa sih? Warna oranye ya. Ini konduktor ya. Warna oranye ini konduktor. Konduktor ini punya rongga ya. Putih ini rongga ya. Di dalam rongga ada muatan plus. Nah, ini rongga bolanya. Bola konduktor ya. Muatan plus. Kemudian kalau muatannya diperbesar ini, muatan plusnya diperbesar ini apa terjadi? Medan listrik tetap 0 di dalam rongga.
Pertanyaan saya di dalam rongga itu medan titiknya 0 apa tidak ini di dalam rongga ini? Apa disuruh milih kayaknya ya? Medan E, kok ada medan E volt sih, medan ya medan yang nggak pakai volt ya. Voltnya saya buang ya, medan kan volt ya. Iya ini medan volt, nggak usah pakai volt ya. Nggak ada bingung ini ya. Oke, sebentar ya. Loh? Nah, gini ya, sudah saya perbaiki ya. Kayaknya suruh milih ya. Kira-kira pilihan apa ini ya? Milih mungkin ya. Mana yang benar ya? Dari A, B, C, D, E ini. Coba saya telusuri ya. Medan E masih tetap 0 di dalam rongga. Nah, sekarang ini kalian lihat aja. Di dalam rongga itu ada medan listrik atau enggak? Rongga itu yang warna putih ini loh. Di sini ada medan listrik enggak di sini? Enggak Ada ada, medan. Pak. Hah? Gimana Andi ya? Gimana Andi? Mungkin enggak ada, Pak. Kenapa kok enggak ada? Ada. Perhatikan, ada muatan loh ya. Perhatikan. Ada muatan loh ya. Kalau ada muatan pasti ada apa? Masih ada medan listrik, Pak. Ya, jadi jawaban A ini enggak benar ya. Karena ada muatan nih loh, plus ini loh. Jadi jawaban A, medan E enggak ya, di dalam rongga ada muatan ini. Ada muatan plus kan, kecuali ini kan. Medan E tidak di rongga, tapi 0 di dalam konduktor. Benar enggak ini? Kalau yang A jelas salah ya, karena di dalam rongga ada muatan plus. Kalau yang B bagaimana? Medan E tidak 0 di rongga, tapi 0 di dalam konduktor. Benar enggak itu? Benar mungkin. Benar ya. Kan tadi kan saya katakan, konduktor itu apa tadi? Medan titiknya kan 0 tadi ya. Kenapa? Karena muatannya di permukaan. Jadi muatannya nanti ngumpul di sini loh, di permukaan dalam ini, sama di permukaan luar ini. Di dalam yang warna oranye ini, tidak ada muatan, sehingga medan titiknya 0, gitu ya. Jadi jawaban B ini benar. Kalau jawaban C, medan E 0 di luar. Di luar konduktor medan titiknya 0 apa enggak di luar ini? Medan titiknya di luar. Hah? Ya enggak ya. Enggak kan di luar kan. Ya enggak. Medan E adalah sama seperti jika konduktor tidak ada. Medan 0 di luar bola konduktor, enggak ya. Medan E adalah sama seperti jika konduktor tidak ada. Misal tidak ada, misalnya keluar radial kemana-mana, enggak ya. Medan E adalah di konduktor dan negatif radial ke dalam di luar bulan, enggak ya. Jadi jawabannya ini ya. Jawabannya adalah yang ini tadi ya. Ini yang B jawabannya ya. Oke. Terus berikutnya tentang kabel koaksial. Nah ini, kalian pernah dengar kata kabel koaksial ya? Pernah dengar nggak? Kabel koaksial. Pernah dengar nggak? Kabel koaksial. Belum pernah, Pak. Biasanya dipakai itu antena itu loh ya, kabelnya antena ya. Kabel penghubung antena itu ya. Jadi bukan kabel yang dipakai untuk colokan ya. Kalau colokan kan kabel tembaga ya. Kabel koaksial itu kabelnya itu berupa ini loh. Ini kan apa ini? Jadi gambarnya tuh ini. Ini ada ini adalah konduktor silinder. Nah, ini kan. Jadi ini logam. Jadi kalau kabel biasa kan isolator ya. Ya, berupa jadi gini, kalau kabel koaksial itu biasanya itu pembungkusnya itu ada konduktornya itu ya. Jadi ini konduktor. Jadi kalau kabel biasa, kabel untuk colokan itu kan tembaga dibungkus isolator kan itu ya. Tapi kalau kabel koaksial ada lagi ya. Sehabis isolator ada lagi di dalamnya konduktornya ini. Ini ada konduktornya ini loh, ini kan. Ini adalah konduktor silindernya. Jadi mirip kayak ini tadi loh ya. Cuma ini berupa silinder ya, silinder bukan bola ya. Kayak ini. Ya, jadi ini kabelnya ya, kabelnya, terus ini rongga ini isolatornya lah gitu ya.
Lalu di sini ada konduktornya lagi gitu ya. Itu namanya kabel koaksial. Ini kayak gini lah medan listriknya ya. Silinder ya. Jadi nanti yang di warna kuning ini ya. Di warna kuning ini ya. Nanti medan listriknya 0 ya, yang warna kuning inilah ya. Karena dia apa? Konduktor gitu ya. Karena dia konduktor sehingga warnanya kuning. Nah, kalau terkait perhitungan medan listriknya, kita gunakan hukum Gauss juga ya. Hukum Gauss cuma kita nanti menggunakan apa? Permukaan silinder. Ya. Nanti kita gunakan apa? Permukaan silinder ya. Ya, jadi kalau kita menggunakan hukum Gauss ya. Ya, anggap aja mungkin lah, biasanya mungkin lah. Mungkin berarti kan tinggal E kita kalikan luas. Kalau luas permukaan silinder itu gimana? Maksudnya luas selimutnya ya. Luas selimut silinder bukan tutup sama ininya ya. Luas selimutnya saja. Kalau kalian saya tanya luas selimut silinder bagaimana? 2 PR kali T. Ya, benar, 2 PR kali T kan itu ya. Luas selimut silinder ya. 2 PR, R kan jari-jari, T-nya itu L, panjang silindernya ini loh. Ini kan. E sama dengan 2 PR, L itu fluknya ya. Jadi total fluk adalah medan listrik dikalikan ini. Luas permukaan silinder ya. 2 PR kalikan, maksudnya selimutnya ya. Terus kan sama dengan Q ya. Q per epsilon 0. Q-nya itu nanti apa? Lambda kali L. Karena berupa garis tadi ya. Karena berupa garis tadi loh. Jadi kan berupa garis. Mana sih? Ini loh berupa garis ini loh. Biru ini loh. Biru kan garis ini ya. Ya, biru ini kan garis. Jadi lambda kalikan L. Jadi lambdanya dikalikan L-nya itu nanti. Mana tadi ini ya? Nah, ini kan tadi. Lambda kali L. L-nya coret nanti ya. L-nya coret sehingga nanti ini ya. Nah, ini loh. Ini tadi untuk jawab pertanyaan tadi. Tadi kan kalian saya tanyai pertanyaan ini tadi ya. Mana tadi? Mana tadi pertanyaan ini tadi loh. Tadi kan kalian saya tanyai pertanyaan ini tadi. Ini loh. Ini loh, tadi kan ini pertanyaan ini tadi kan ya. Itu kuncinya di sini, kunci jawabannya itu di sini. Pertanyaan ini ya, kunci jawabannya itu di sini. Ini rumus ini loh. Perhatikan ini ya. Bahwa medan listrik ya hanya bergantung sama apa? Bergantung sama lambda ya. Lambda itu apa sih? Lambda itu Q dibagi L ya. Lambda itu Q dibagi L kan bergantung sama Q ya. Sama apa? Sama R-nya. Ya. Jadi bergantung sama Q sama R ya, lambda sama L. Tidak bergantung sama R besar. Kan nggak bergantung sama R besar ini. Hanya bergantung sama apa? R kecil ini ya. Itu ya, rumus ini. Jadi kalau kita gunakan rumus ini pada silinder ya. Terlihat di sini bahwa medan listrik pada silinder ya. Medan listrik di luar silinder ya. Di luar silinder itu adalah lambda dibagi 2pi epsilon 0 R ya, 2pi R epsilon 0. Jadi hanya bergantung sama lambda dan R kecil ya. R kecil itu apa? Jarak dari sumbu silinder. Lambda itu apa? Muatan persatuan panjang ya. Jadi muatannya saja ya. Rapat muatan gitu ya. Nah, kemudian kalau yang kedua itu kalau di dalamnya ada muatan ya. Total muatan tertutupnya oleh permukaan ini harus 0. Oke lah. Jadi ini terkait dengan apa ini medan listrik di dalam ini kan, di dalam konduktornya ya jelas 0 ini ya. Ini kan. E-nya 0 kan itu ya. E-nya 0 ya, karena fluknya 0. Masih tentang apa lagi? Jadi ini yang terjadi ya. Ini yang terjadi di dalam kabel koaksial ya, silinder ya. Jadi kalau di dalamnya ada muatan plus, maka permukaan logam ya, permukaan konduktor yang sini bermuatan minus.
permukaan yang dalam bermuatan minus, yang di luar bermuatan plus. Di dalam kosong ya, karena konduktor. Di dalam kosong, sementara yang di permukaan dekat permukaan dalamnya minus karena ini plus ya. Karena di sini plus maka di sini jadi minus. Yang di luar jadi plus, ya. Tapi di dalamnya kosong gitu ya. Nah, ini tadi kita bahas konduktor ya. Kita bahas konduktor. Jadi kalau konduktor intinya apa? Di dalam tidak ada muatan ya, sehingga muatan listriknya nol ya. Sekarang kalau isolator lah, ini agak rumit kalau isolator ya, karena di dalamnya ada muatan dan ada medan listrik. Nah, kayak gini nih. Ya, kayak gini nih. Jadi di dalam pun ada medan listrik. Ini lah. Dalam ada medan listrik ya, karena dia apa itu isolator. Ya, sekarang berupa bola ini ya. Bola isolator bermuatan Ki ya. Jadi sebuah bola isolator bermuatan Ki. Ini kita mau mencari apa ini? Kita mau nyari medan listrik. Ini, sebentar, pertanyaan saya gini. Ini di dalam bola apa di luar bola ini? Di dalam bola apa di luar bola ini? Titik pengamatannya ini. Titik pengamatan di dalam bola, di luar bola. Titik P ya, titik pengamatannya. Perhatikan. Gimana aura ya? Gimana aura? Yang keras aura. Maderul ya, Pak. Di mana? Di luar Di apa di? luar. Taunya di mana kok? Itu di luar. Oh, itu ada lingkaran dari luarnya. Oke, ada yang dari luar. Atau lihat ini aja lah. Di sini kan kalian bisa kelihatan ini loh. Yang saya blok ini loh. Ada tulisan apa aja yang saya blok itu? R kecil lebih dari R besar. Nah, gitu kan. R kecil itu apa sih? R itu jarak ya. Jarak dari pusat bola. Kalau R besar tuh jari-jari bolanya ya. Coba kalian cermati. Kan jarak dari pusat bola lebih besar dari jari-jari bola. Itu di dalam apa di luar itu? Luar, Pak. Di luar kan ya. R kecil lebih besar dari R besar kan ya. R besar kan ukuran bendanya ya. Nah, ini jaraknya lebih besar dari ukuran bendanya. Berarti kan di luar ya. Atau bisa juga lihat gambar ya ini kan. Bendanya kan berupa biru ya. Tapi kalau menurut saya lebih baik melihat ininya ya. Ini loh. Ini berarti di luar bola ya. Ini di luar bola. Nah, kalau yang ini, nah ini berarti apa? Di dalam bola ini ya. Ini loh. Ini kan bolanya, ini kan ini kan di sini kan. Di dalam bola ini. Dalam bola berarti ini loh. Di dalam bola ini ya. R kecil lebih kecil dari R besar di dalam bola. Coba kalian lihat. Kalau di luar bola, ini kan. K ini ya. K Ki besar R kuadrat. K Ki besar R kuadrat ini. K ini Ki besar R kuadrat. Ya, kan kayak yang kita bahas kayak muatan titik ya. Jadi kayak muatan titik. Ya, jadi gini. Untuk kasus medan listrik di luar bola ya. Untuk kasus medan listrik di luar bola, baik itu bola konduktor maupun bola isolator atau muatan titik ya. Muatan sebuah titik ya. Itu medan listriknya sama, yaitu rumusnya ini kan. Kaki per R kuadrat itu ya. Kaki per R kuadrat. Itu muatan keseluruhannya, muatan total. Ya, itu ya. Bedanya cuma ini aja. Nah, ini kalau di dalam bola ya. Kalau di dalam bola, kalau konduktor kan 0. Ya, kalau di dalam bola konduktor, di dalam bola medan listriknya 0. Tapi kalau isolator, ini, apa ini? Ini, K, ya, K, Ki besar per R pangkat 3 loh ini kan. Ya, maaf, ini loh. Rumusnya aja loh ya. K, Ki besar, ya, R kecil per R pangkat 3 ini loh, rumusnya ini loh. Ya, nggak bisa diblok ini lah. Pokoknya ini loh, K itu kan ini ya. K itu 1/4 pi epsilon terus Ki besar R kecil ya dibagi R pangkat 3 ini ya. Ini adalah medan listrik di dalam bola pakai hukum Gauss gitu ya. Ini hukum Gauss-nya tuh ini loh. Ini kan langsung aja ya. Jadi biasanya itu homogen ya. Biasanya kalau kalian belajar fisika dasar biasanya anggapannya medan listriknya homogen ya. Kecuali kalau
yang tingkat lanjut nanti medan listriknya hidrogen. Jadi kadang-kala nggak perlu integral ya, langsung dikalikan kayak ini loh. E kali A ya kan nggak perlu integral ini karena medan listriknya homogen. Jadi permukaan bolanya 4 pi r kuadrat. Perhatikan ini bukan permukaan bola bendanya ya, tapi permukaan bola Gauss. Jadi gitu loh. Kalau permukaan bola bendanya itu berarti pakai R besar ya. Kalau permukaan bola Gauss pakai R kecil ini loh. Ini bola Gaussnya ini, R kecil ini ya. Bola Gauss itu bola khayal ya. Bola Gauss itu bola khayal untuk menghitung medan listrik gitu loh. Jadi bola khayalan itu ya. R kecil, pakai R kecil bola Gauss. Bola pengamatan lah. Bola Gauss itu bola pengamatan gitu ya. Pengamatan medan listriknya. Kalau ini bola bendanya ya. Jadi gitu. Jadi ini adalah luas permukaan Gauss. Permukaan Gauss itu kan berupa bola ya. Ya, bola Gauss lah ini 4 pi r kuadrat permukaan luas bola kan ya. Ya, lalu kan jawabannya dia apa? Q per epsilon 0 tadi ya. Menurut hukum Gauss kan sama dengan Q per epsilon 0. Berarti kalau gitu E sama dengan apa? Q per epsilon dibagi ini kan gitu ya. Nanti gini kan. Ini kan jadi nanti. Jadi Q per epsilon 0 ya dibagi ini loh, maaf ini ya. Ini loh. Ini Q per epsilon 0 ya. Lalu dimasukkan ke sini gitu ya. Nah itu. Sehingga nanti apa tadi jadinya itu diberikan ini. Oh, kok ini kayaknya loncat ini ya. Ini ada apa itu? Ada penjelasan yang diloncatin ya, sehingga menimbulkan kebingungan ini ya. Nanti aja ya. Nanti aja saya jelaskan soalnya masih banyak. Atau saya lihat dulu waktunya ya. Masih ada lah, cukup lah. Jadi kalau kita gambar tuh gini ya. Kalau bola isolator ya. Kalau bola isolator itu apa? Medan listriknya dari 0 langsung naik linier ya. Habis itu turun secara ini kan. Seper R kuadrat ini turun gitu ya. Tapi kalau apa itu? Kalau konduktor mulai dari 0 kan. Kalau konduktor itu gini. 0 dulu, 0 langsung loncat gini. Srot ini. Lalu gini. Itu konduktor ya. Tapi kalau isolator nah ini. Ya, kalau ini kan sudah saja. Ini adalah medan listrik di dalam isolator, ini medan listrik di luar isolator ya. Ya, terus kemudian ya ini hanya sebagai apa ya? Sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan ya, tapi nanti tidak banyak kita gunakan itu ya kayak ini. Jadi barangkali berhasil ini medan listrik di sini ini ya, medan listrik di sini berasal dari penjumlahan ya. Semua bagian kecil ya, jelas tidak tapi asalnya dari ya. Jadi sebetulnya ini hanya menjelaskan bahwa dengan menggunakan hukum Gauss ya, penentuan medan listrik menjadi mudah diselesaikan daripada menggunakan hukum kolom gitu ya. Maksudnya itu gitu ya. Jadi kalau soal-soal kayak gini ini lebih mudah diselesaikan menggunakan hukum Gauss daripada hukum kolom. Tapi nanti kita nggak terlalu ini ya. Kita kan kebanyakan nanti membahas soal-soal yang simetri ya. Ini kan ceritanya kan nggak simetri nih ya. Sebetulnya juga nggak sesederhana itu sebetulnya ya kalau mau ditinjau lebih jauh ya. Cuma di sini kan kita hanya membahas hal-hal yang bersifat simetri. Sehingga kalau simetri bisa kita selesaikan pakai hukum Gauss. Tapi kalau nggak simetri ya harus kita kembali ke hukum awalnya yaitu hukum kolom ya. Nah, kayak gini nih ya. Berapa muatan pada permukaan bagian dalam RB dan permukaan bagian luar dari konduktor. Bentar, jadi gini. Jadi permukaan bagian dalam itu berapa? Permukaan bagian luarnya itu berapa ya? Ini isolator ini ya.
R sama dengan B. Ini R sama dengan B ya. Ini R sama dengan B, ini R sama dengan C. Jadi ini ceritanya ini di dalam isolator ada muatan Q. Ya. Di dalam konduktor ada muatan minus 2Q. Begitu ya. Ya. Pertanyaan itu gini. Berapa muatan di bagian dalam? Muatan di bagian dalam itu berapa? Supaya medan listrik di konduktor itu 0. Kan tadi dikatakan ya, bahwa medan listrik di dalam konduktor itu kan 0. Nah, di sini kan ada Q ya. Berarti di sini ada berapa ini muatannya? Supaya 0. Ngerti maksud saya ya? Di sini kan Q ya, di warna apa? 2 berarti, Pak. Benar ya, perhatikan. Di sini kan ada Q ya, Q besar nih. Ada muatan sebesar Q. Berarti di sini ada berapa? Supaya 0. Ngerti maksud saya? Ini loh, misalkan aja ya. Misalkan Q ini satu kolom ya. Positif ya. Positif satu kolom. Berarti di sini berapa? Supaya dia itu 0. Min Q, Pak. Min Q Q. juga. Min Q. Jadi kalau di sini Q, di sini harus minus Q supaya 0. Tujuannya apa? Supaya di sini nggak ada medan listrik. Untuk netralisir ini loh. Ini kan menghasilkan medan listrik keluar ini. Nanti kan kena ini ya. Nah, supaya di sini 0, maka di sini harus ada muatan minus Q. Ngerti maksud saya? Jadi jawabannya loh. Berapakah muatan pada permukaan bagian dalam? R sama dengan B. Jawabannya adalah minus Q. Oke ya, minus Q ya. Jadi di permukaan dalam harus ada muatan minus Q untuk ngimbangi ini loh. Supaya apa? Supaya di dalam konduktor medan listriknya 0. Nah, udah ya, kejawab ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana yang di luar ini? Muatannya berapa? Berapa di sini nih? Supaya totalnya minus 2Q. 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 Jadi gini, ceritanya gini ya, mungkin kalian biar nggak bingung ya. Ini kan ada isolator ya. Isolator diberi muatan Q. Paham ya? Konduktornya dikasih muatan minus 2Q. Paham ya? Jadi isolator diberi muatan Q, konduktor diberi muatan minus 2Q. Gitu ya. Nah sekarang tadi kan kalian sudah jawab ya. Di sini ada muatan berapa? Minus Q. Berarti di luarnya itu harus ada berapa muatan supaya totalnya kan total di dalam konduktor muatannya berapa tadi? Minus 2Q ya. Ngerti maksud saya? Jadi konduktor sendiri ada muatannya minus 2Q. Sementara dari minus 2Q ini sudah ngumpul di bagian dalam itu minus Q. Berarti di bagian luar tinggal berapa? Min Q lagi. Ya, min Q lagi. Iya. Ngerti maksud saya? Jadi yang terjadi itu seperti itu. Kalau konduktor, isolator kan Q, berarti yang di bagian dalam. Minus Q, kenapa harus minus Q? Untuk ngimbangi ini loh, ngimbangi efek dari yang ada di dalam ini loh. Muatannya ada di dalam ini loh. Ini harus diimbangi ini. Kalau nggak gitu nanti di sini nggak 0 ini ya. Medan listriknya nggak 0. Kan gitu sih sifat dari konduktor kan gitu ya. Jadi di sini harus ada minus Q untuk ngimbang ini. Sementara kalian tahu di dalam konduktor diberi muatan minus 2Q. Berarti kalau minus Q ada di bagian dalam, berarti yang di bagian luar kan harus, maaf bukan bagian dalam ya. Di permukaan dalam ya, di permukaan dalam kan sudah minus Q. Berarti di bagian luar harus minus Q juga gitu ya. Jadi jawabannya minus Q gitu ya. Kemudian pertanyaannya, kemana arah medan listrik di luar konduktor C? Nah, di luar konduktor, berarti di sini kan. Kemana arah medan listriknya? Keluar bola atau masuk bola ini? Perhatikan ya, keluar bola kalau total muatannya plus. Kalau total muatannya plus berarti kan keluar bola. Keluar pusat bola maksudnya ya. Kalau muatannya negatif totalnya ya, maka nanti masuk ke pusat bola. Pertanyaan saya, muatan totalnya berapa? Plus apa min? Perhatikan. Isolatornya muatannya apa? Plus. Plus Q ya. Plus Q. Konduktornya muatannya apa? Min 2Q. Oke. Jumlahkan. Min Q. Min Q, Pak. Berarti kalau gitu, medan listriknya masuk ke pusat bola atau keluar pusat bola? Masuk. Masuk.
Itu ya, perhatikan itu ya. Jadi kalau total seluruh muatannya ya, semuanya pokoknya ya, konduktor, isolator, semuanya lah yang ada di situ ya, itu kalau plus medan titiknya akan keluar dari pusat bola. Tapi kalau minus masuk ke pusat bola. Jadi jawabannya apa? Kemana arah medannya di luar konduktor? Masuk ke pusat bola ya. Jadi medan titiknya ke sana semua ya. Masuk. Karena di sini ini ya. Itu ya jawabannya untuk ini ya. Tadi saya mau jelaskan ini tadi, cuma tadi waktunya sudah habis ya. Tadi kan ada soal ini tadi, cuma ya saya ini loh. Ini tadi ya. Saya mau jelaskan ini loh, kenapa kok medan listrik di dalam isolator ya, kok begini tadi ya. Tapi tidak apa-apa lah. Nanti saya jelaskan di ini aja ya. Di apa itu? Di pembahasan soal-soal gitu aja ya. Oke, saya kira itu ya karena waktunya cukup mepet dengan slide yang 43 halaman ya. Ya, saya kira itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.